Namaku Rian. Aku bukan pendaki profesional. Bukan juga anggota tim SAR tetap. Tapi aku pernah terlibat dalam pencarian salah satu kasus paling aneh dan menyeramkan yang pernah terjadi di Gunung Salak. Sejak hari itu, aku nggak pernah bisa tidur. Nyenyak setiap malam kabut mulai turun. Rasanya kayak ada yang ngeliatin dari balik jendela. Dan bisikan-bisikan halus yang entah datang dari mana. Kadang muncul begitu saja. Cerita ini dimulai sekitar 2 tahun lalu. Saat itu ada satu kelompok pendaki. Jumlahnya 7 orang. Berangkat dari Jakarta. Rata-rata mereka mahasiswa semester akhir. Salah satunya bahkan baru aja lulus. Niatnya mau muncak sekalian ngerayain kelulusan. Mereka bukan pendaki pemula. Tapi juga bukan yang sudah profesional banget. Tapi yang jelas, mereka semua punya satu tujuan. Muncak ke Puncak Manik. Salah satu titik yang katanya paling angker di Gunung Salak. Gunung Salak sendiri, dari dulu memang punya reputasi gelap. Bukan cuma karena banyak pesawat jatuh atau pendaki hilang, tapi karena dari dulu warga sekitar percaya kalau gunung itu dijaga oleh sesuatu yang gak bisa dilihat manusia biasa. Entah itu disebut penjaga gaib, makhluk astral, atau roh leluhur. Yang jelas, banyak cerita soal orang-orang yang dipanggil sama gunung itu dan gak pernah kembali. Salah satu dari 7 pendaki itu, namanya Dito. Sebelum mereka berangkat, dia sempat bilang ke ibunya satu kalimat yang sampai sekarang bikin merinding kalau diingat. Katanya, "Kalau aku nggak pulang, jangan cari aku ya." Ibunya saat itu ngira Dito cuma bercanda, mungkin grogi, atau mau sok-sokan berani. Tapi ternyata kalimat itu jadi firasat yang terlalu nyata. Perjalanan mereka berjalan normal selama 2 hari pertama. Mereka sempat kirim-kirim foto di grup WhatsApp. Bahkan sempat live sebentar sebelum sinyal mulai hilang. Tapi setelah hari ketiga, semuanya jadi aneh. Gak ada kabar, gak ada satupun dari mereka yang ngirim pesan. Gak ada sinyal lokasi, GPS mati total. Gak bisa di-track. Admin grup pendakian mulai panik. Dan akhirnya ngelaporin ke relawan SAR. Dan yang paling bikin merinding adalah satu-satunya foto terakhir yang masuk ke grup WhatsApp itu. Foto itu kabur, penuh kabut. Dan yang paling bikin aneh, wajah mereka semua gak kelihatan. Seolah-olah tertutup bayangan, cuma siluet tubuh-tubuh mereka berdiri. Dan di belakang, ada satu bayangan hitam besar, berdiri jauh, di tengah kabut. Gak jelas bentuknya, tapi semua orang yang lihat bilang, itu bukan manusia. Tim SAR langsung dibentuk. Aku ikut turun waktu itu, karena kebetulan lagi libur. Dan memang, beberapa temanku yang jadi relawan, juga minta bantuan tambahan. Medannya cukup sulit, karena hujan turun semalaman, jalur licin, dan kabut terus turun sejak pagi. Saat itu kami cuma bisa berharap bisa nemuin mereka hidup. Hari kelima sejak mereka muncak, kami akhirnya nemuin mereka. Tapi bukan seperti yang kami harapkan. 6 dari 7 pendaki ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Posisi mereka melingkar, seperti sedang duduk dalam sebuah ritual. Yang bikin semuanya tambah aneh, tubuh mereka kaku tapi tidak membusuk, seolah membeku. Mata mereka terbuka, menatap kosong ke langit. Dan yang bikin bulu kuduk kami berdiri adalah satu tangan dari masing-masing korban menunjuk ke arah yang sama, ke arah utara, tepat ke arah lereng yang katanya paling terlarang buat diinjak sembarangan. Di antara kami, ada satu anggota SAR yang langsung mual dan muntah di tempat. Bahkan, komandannya sampai mengucap doa karis-karas karena merasa aura di tempat itu begitu berat, seolah kita semua sedang diawasi. Tapi kejutan paling besar belum berhenti di situ. Beberapa jam kemudian, saat kami mulai menuruni gunung sambil membawa jenazah, kabar dari base camp bikin kami semua diam membeku. Salah satu pendaki turun sendiri ke pos bawah, jalan kaki sejauh hampir 10 km dari lokasi terakhir mereka, sendirian. Kondisinya
nggak ada luka sama sekali. Sepatu, Masayuta, pakaian kotor, tapi nggak sobek. Dia datang sambil jalan pelan, kepala tertunduk, dan matanya kosong. Namanya Arga. Itu yang kami tahu dari identitas yang tertinggal di tasnya. Tapi waktu ditanya oleh petugas basecamp siapa namanya, dia nggak bisa jawab. Beneran nggak tahu. Siap, ditanya, dia cuma ngeliatin kita dengan tatapan kosong, lalu melirik ke arah hutan, seolah-olah ada sesuatu yang masih dia lihat di sana. Dia dibawa ke tenda medis darurat. Dokter memeriksa. Hasilnya normal. Nggak ada trauma fisik, tapi mentalnya jelas terganggu. Arga nggak bisa mengingat apapun. Bahkan, saat ditunjukin foto-foto teman-temannya, dia sama sekali nggak bereaksi, kayak ngelihat orang asing. Yang paling menyeramkan, malam harinya, Arga sempat ngomong sendiri. Kami semua yang jaga denger jelas banget waktu dia bisik-bisik sambil duduk di dalam tenda. Aku udah janji, aku nggak bakal kasih tahu. Mereka bakal marah. Suara dia pelan, tapi nadanya dingin. Bukan suara orang kebingungan, tapi seperti orang yang sadar sepenuhnya bahwa dia menyimpan sesuatu yang gak boleh diungkap. 1 orang selamat, 6 tewas. Tapi yang turun itu kayak bukan manusia lagi. Dan disinilah semua pertanyaan besar dimulai. Apa yang mereka temui? Di puncak, apa yang terjadi sampai 6 orang meninggal bersamaan? Dan hanya 1 yang bisa kembali, tapi kehilangan seluruh ingatannya. Atau lebih mengerikan lagi, apakah yang kembali itu benar-benar Arga? Arga akhirnya dibawa ke rumah sakit terdekat setelah kondisinya dinyatakan stabil secara fisik. Tapi yang jadi perhatian utama adalah mental dan kejiwaannya. Dokter bilang, ini semacam disosiatif amnesia, ingatan tentang siapa dirinya hilang total. Tapi dari gejalanya, banyak yang curiga ini bukan sekadar trauma biasa. Arga kayak orang yang jiwanya belum kembali sepenuhnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku masih terus ikut bantu komunikasi antara tim SAR dan keluarganya. Yang pertama datang ke rumah sakit adalah ibunya Arga. Dia langsung nangis waktu lihat anaknya duduk di pojokan ruangan, diem aja, gak ngomong sepatah kata pun. Tapi yang paling bikin sedih, Arga sama sekali gak kenal siapapun. Bahkan, waktu ibunya peluk dia cuma bengong, matanya ngelihatin dinding kosong. Gak ada ekspresi, gak ada respon. Malam harinya, aku masih di rumah sakit karena disuruh jagain sebentar sebelum tim medis ganti shift. Sekitar jam 1 pagi, aku lihat Arga berdiri sendiri di depan jendela kamarnya. Padahal sebelumnya dia tidur, tapi sekarang dia berdiri, diam, dengan pandangan kosong ke arah luar. Aku nyamperin pelan, Arga, kamu lihat apa? Dia nggak jawab, tapi pelan-pelan, dia angkat tangannya, dan menunjuk ke langit malam. Dilihat di sana, bisiknya, suaranya lirih banget. Tapi jelas, aku langsung merinding. Nama itu nggak ada di daftar pendaki, tapi dari nada suaranya, itu bukan asal ngomong. Dia kayak tahu banget siapa itu Dilia. Tapi pas aku tanya lagi, dia malah balik ke tempat tidur, duduk sambil memeluk lutut, dan sejak itu, nggak ngomong lagi sampai pagi. Tim psikolog akhirnya coba pendekatan lain, salah satunya pakai metode hipnoterapi, buat nyoba menjemput ingatan Arga yang hilang. Prosesnya berlangsung hampir 1 jam, dan waktu sesi itu selesai, ekspresi wajah semua orang yang ada di ruangan langsung berubah. Psikolog yang memimpin sesi itu langsung minta rekaman sesi, dijaga dan gak boleh disebar. Tapi karena aku dekat dengan tim SAR, dan kebetulan juga bantu dokumentasi, aku dikasih lihat potongan videonya. Isinya bener-bener bikin merinding. Dalam sesi itu, Arga tiba-tiba mulai bicara dalam bahasa yang gak jelas, kayak bahasa kuno atau bahasa daerah yang udah gak dipakai.
Suaranya berat, pelan, tapi nadanya seperti membaca sesuatu. Beberapa menit kemudian, dia menggambar lingkaran besar di kertas. Dan di dalamnya ada 7 titik. Tapi kemudian, dia tambahin 1 titik lagi. Di tengah lingkaran, yang satu ini bukan manusia, katanya pelan. Psikolog nanya, siapa dia Arga? Dia jawab, dia yang bawa kami. Dia pakai kerudung putih, mukanya retak. Dia bilang, mau nunjukin jalan pintas ke puncak. Semua orang di ruangan langsung saling pandang. Gak ada yang ngomong, tapi jelas terlihat mereka nahan takut. Arga lanjut ngomong. Dia bilang, kami harus duduk melingkar. Dia suruh kami tutup mata. Tapi waktu aku buka mata, semua udah kaku. Delia masih bisik-bisik di belakangku, tapi dia nggak kelihatan. Setelah itu Arga mulai menangis. Suaranya berubah, jadi kayak anak kecil. Dia bilang dia nyesel, dia nggak ngerti kenapa semua bisa kayak gitu. Dia cuma nurut, dia pikir mereka lagi main game, katanya. Tapi pas dia sadar, semua temannya udah kedinginan, tubuh mereka biru, mata mereka nggak gerak, dan dia sendirian. Yang paling bikin merinding, di akhir sesi hipnosis, Arga bilang satu kalimat yang bikin tenggorokan tercekat yang turan itu, bukan aku, tapi dia pakai badanku. Setelah itu, kondisi Arga makin aneh. Setiap malam, dia selalu menghadap ke jendela dan berbisik pelan. Kadang, pakai bahasa yang gak dimengerti. Kadang, sambil menggambar sosok perempuan bergaun putih, rambut panjang, dengan wajah separuh hancur. Dan, selalu dia gambar sosok itu di tengah kabut. Salah satu dokter jaga bahkan pernah bilang, dia lihat Arga berdiri di lorong rumah sakit jam 3 pagi. Matanya melotot, sambil ketawa pelan sendiri. Pas ditanya ngapain, Arga cuma bilang, dia mau ketemu kamu. Dia udah nunggu di depan lift. Setelah itu, dokter itu izin cuti seminggu, katanya. Nggak bisa tidur. Setiap malam mimpi kabut putih dan suara perempuan yang manggil namanya dari kejauhan. Aku nggak tahu ini gangguan jiwa atau memang ada sesuatu yang ikut turun bareng Arga waktu itu. Yang jelas, rasa-rasanya bukan cuma 6 orang yang nggak pulang dari Gunung Salak. Ada satu lagi, seseorang yang nggak tercatat, yang namanya nggak pernah disebut di daftar pendaki, tapi terus-menerus dipanggil Arga dalam bisikan. Delia. Siapa dia sebenarnya? Dan kalau benar Delia itu bukan manusia, kenapa dia masih belum pergi? Sudah hampir sebulan sejak Arga ditemukan turun dari Gunung Salak, dalam keadaan selamat, tapi tanpa ingatan. Tapi yang aku dan tim rasakan, dia bukan sekadar lupa siapa dirinya, kayak ada sesuatu yang ikut masuk ke tubuhnya. Sesuatu yang seharusnya nggak turun dari puncak. Aku masih ingat jelas malam ketika semuanya mulai makin nggak masuk akal. Malam Jumat, sekitar jam 2 pagi, aku dapat telepon dari salah satu perawat jaga. Suaranya panik. Mas Rian, tolong kesini. Pasien Arga. Dia tiba-tiba hilang dari ruang isolasi. Aku langsung meluncur ke rumah sakit. Dalam perjalanan, pikiranku campur aduk. Gimana bisa orang yang gak ingat siapa dirinya, yang harusnya dijaga ketat, bisa hilang begitu saja. Tapi, sesampainya di sana, perawat dan satpam nunjukin rekaman CCTV. Dan itu lebih serem dari semua yang pernah aku lihat. Di rekaman, terlihat Arga berdiri di depan jendela seperti biasa. Tapi, beberapa detik kemudian, dia menoleh ke arah kamera, tersenyum kecil, senyum yang dingin dan gak wajar. Lalu dia melangkah ke arah pintu. Dan saat dia buka pintu, lampu lorong rumah sakit langsung padam sebentar. Begitu menyala lagi, Arga udah gak ada. Yang bikin makin merinding, tepat setelah Arga menghilang dari frame,
muncul sosok perempuan bergaun putih. Berdiri di pojok lorong, rambut panjang menutupi wajahnya. Dan satu tangannya mengusap tembok sambil jalan pelan. Tapi saat satpam datang ke lokasi, waktu itu lorong kosong, nggak ada siapa-siapa. Kami langsung lakukan pencarian. Sekitar 2 jam kemudian, Arga ditemukan, duduk di taman belakang rumah sakit, sambil menggenggam bunga melati kering. Daya, diam. Tapi kali ini ekspresinya beda. Bukan kosong, tapi kayak seseorang yang tahu persis apa yang sedang terjadi. Saat kami mendekat, Arga tiba-tiba berkata, dia sudah masuk, tapi belum sepenuhnya. Dia masih butuh satu lagi. Kami semua saling pandang. Jujur aja, gak ada yang ngerti maksudnya apa. Tapi, satu hal yang jelas sosok yang Arga sebut, sebagai dia itu bukan manusia. Dan kami makin yakin. Ada yang belum selesai di puncak Gunung Salak. Minggu berikutnya, salah satu tim SAR, Bang Rudi, bilang dia mimpi aneh selama 3 malam berturut-turut. Mimpinya selalu sama, dia jalan di jalur pendakian puncak Manik. Tapi, selalu nyasar ke satu tempat yang gak pernah dia temui sebelumnya. Sebuah batu besar, dengan lubang gelap di bawahnya. Seperti goa, di depan lubang itu, ada sesajen, dan ada suara perempuan pelan, memanggil dari dalam. Bawa aku pulang. Waktu kami coba cocokkan gambaran mimpi itu dengan peta jalur pendakian. Memang ada satu titik yang jarang dilewati, disebut sebagai jalur mati oleh penduduk lokal. Jalur itu dipercaya nggak boleh diinjak sembarangan, karena di sanalah tempat Roro lama bersemayam, yang bikin kami semua kaget. Arga, yang waktu itu kami bawa lihat peta, langsung nunjuk ke titik itu. Dia bilang, Dilia ada di sini. Waktu kami tanya siapa sebenarnya Dilia, Arga nggak jawab langsung, tapi dia mulai cerita, pelan dan jelas. Ternyata, Dilia adalah pendaki dari kelompok lain, yang hilang beberapa tahun lalu, tapi mayatnya nggak pernah ditemukan. Dan katanya, saat mereka naik, Arga sempat ngeliat sosok perempuan di atas. Jalan sendirian, mereka pikir itu pendaki dari tim lain. Tapi perempuan itu gak pernah jawab kalau disapa. Dia cuma senyum, lalu menghilang ke balik kabut. Delia meninggal saat mendaki sendiri. Tapi rohnya gak tenang. Dan saat Arga dan teman-temannya naik ke tempat itu, Delia ikut mereka, seolah dia akhirnya punya teman, dan gak mau ditinggal sendirian. Itulah kenapa 6 orang meninggal dalam lingkaran. Itulah kenapa Arga gak bisa ingat siapa dirinya karena sebagian dari dirinya udah digantikan. Beberapa minggu kemudian, kondisi Arga memburuk. Daya siring, teriak-teriak di malam hari, menggaruk tembok sampai berdarah. Menggambar sosok Dilia berulang-uling di dinding dengan spidol, bahkan dengan darahnya sendiri. Kata-katanya makin gak jelas, sampai akhirnya dia berhenti bicara sama sekali. Dan suatu malam, dia hilang lagi. Tapi kali ini, dia gak pernah ditemukan, bahkan sampai sekarang. Yang lebih menyeramkan, beberapa pendaki yang lewat jalur puncak Manik mengaku sering melihat seorang pria berjalan sendirian, dengan pandangan kosong, naik ke atas. Dan kadang, dia terlihat ditemani seorang perempuan bergaun putih. Mereka selalu muncul saat kabut turun, dan menghilang begitu saja. Kalau kamu naik ke Gunung Salak, dan tiba-tiba melihat sepasang pendaki, berjalan pelan, dalam diam, jangan ikuti mereka. Jangan sapa. Jangan dekati. Karena mungkin mereka bukan pendaki yang sebenarnya. Mereka cuma ingin kamu menemani mereka di atas.